Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, bil khusus yang kita hormati Ibu Ira Rusda yang telah bersusah payah dan berkenan menyediakan acara ini. Mudah-mudahan semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda untuk beliau, insyaallah. Dan pada pertemuan hari ini kita masuk kepada pembahasan kenabian yang keempat. Dan kita akan masuk kepada tema baru tentang ismah atau kemasuman para nabi dan khususnya Rasulullah. Dan nanti kemudian ismah para imam ma'sum, insyaallah. Pembahasan tentang ismah atau kema'suman terkait dengan masalah akidah ini termasuk pembahasan yang cukup penting. Dan karena masyarakat tidak diberikan pencerahan tentang pembahasan ismah ini, sehingga banyak sekali yang belum memahami tentang kema'suman nabi dan para nabi. Ini memerlukan kajian akal yang seksama, yang tekun, dan juga ditambah dengan riwayat serta ayat-ayat Al-Quran, insyaallah. Karena itu kita harus terus berusaha memahami tema penting ini sampai kita paham betul bahwa masalah ismah masalah cukup penting, sehingga setiap orang pun pasti punya potensi dan punya peluang untuk mencapai ismah pada tingkatan tertentu, pada tangga tertentu. Jadi bukan suatu hal yang mustahil. Karena kita perlu memahami tentang masalah ismah dengan baik, dengan tekun, dan dengan seksama, insyaallah. Saya akan bacakan teksnya dan saya akan jelaskan yang perlu dijelaskan. Kenabian yang keempat, bismillahirrahmanirrahim, tentang kema'suman para nabi, itu para rasul atau semua nabi. Tentang urgensi keutuhan wahyu. Kita akan mengkaji di sini bahwa wahyu itu harus utuh, harus tidak tersentuh oleh tangan-tangan jahil, sehingga selamat dari berbagai kesalahan dan kekeliruan. Juga selamat dari pemahaman yang menyimpang, insyaallah. Pada pelajaran yang telah lalu kita sudah membuktikan mengenai perlunya wahyu sebagai sarana alternatif untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan manusia demi menutupi kekurangan indera dan akal mereka. Sudah kita bahas bahwa kita sebagai umat manusia tidak mungkin tidak memerlukan wahyu. Kita pasti dalam hidup ini memerlukan wahyu. Wahyu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Turun kepada para nabi, kepada Rasulullah. Sudah disampaikan kepada kita untuk membimbing kita dalam hidup ini. Karena ilmu pengetahuan kita yang kita peroleh hanya mengandalkan indera kita, mengandalkan penglihatan, pendengaran utamanya, dan indera yang lain itu sangat kurang dan tidak mencukupi sebagai bekal dalam hidup kita, terutama untuk kehidupan akhirat. Sangat tidak mungkin kita akan memasuki kehidupan akhirat dari mulai setelah kematian di alam barzah sampai nanti hari kiamat dan alam akhirat hanya dengan berbekal pengetahuan yang kita peroleh dengan indera kita atau lewat panca indera kita. Karena itu, untuk memperoleh pengetahuan dan kebahagiaan setelah kematian, kehidupan ukhrawi, kita perlu pengetahuan
yang bersumber dari wahyu ilahi yang dibawa oleh para nabi, khususnya Rasulullah. Itu pentingnya tentang masalah ilmu dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tentu saja ilmu yang kita dapati lewat indera sekalipun itu bersumber dari Allah juga, cuma lewat indera kita atau lewat ilham, inspirasi kepada kita, yang tentu tidak ada yang tidak bersumber dari Allah. Semua bersumber dari Allah, cuma sebagian lewat nabi, lewat wahyu, sebagian lewat indera kita, sebagian lewat inspirasi, dan lewat jalan lainnya. Tetapi mengingat bahwa manusia biasa tidak mungkin dapat memanfaatkan sarana pengetahuan ini secara langsung, yaitu ilmu wahyu, dan tidak memiliki potensi untuk menerima wahyu ilahi. Oleh karena itu, risalah ilahiyah harus disampaikan kepada mereka melalui para nabi. Karena kita tidak menerima wahyu dari nabi, maka kita menerima risalah ilahiyah lewat para nabi, lewat para rasul dan para ma'asumin. Tetapi kemudian timbul pertanyaan seperti ini. Apakah yang menjamin keutuhan risalah Islam ini? Dan bagaimana kita dapat mempercayai bahwa Nabi itu telah menerima dan menyampaikan wahyu ilahi kepada umat manusia secara utuh? Ini jadi pertanyaan. Bagaimana Nabi bisa menyampaikan wahyu ilahi kepada kita secara utuh, secara jujur, tidak salah? Itu bagaimana? Jika terdapat perantara antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi, yaitu malaikat Jibril, lalu bagaimana kita bisa percaya bahwa malaikat itu menyampaikan risalah tersebut secara utuh pula? Ya, di sini dua pertanyaan. Pertama Nabi, kedua malaikat. Apakah mereka jujur atau bagaimana dalam menyampaikan risalah ilahiyah atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan-pertanyaan di atas muncul karena wahyu itu hanya bisa berperan untuk menutupi berbagai kekurangan pengetahuan manusia. Apabila semenjak diturunkan hingga disampaikannya kepada manusia, terjaga dari penyimpangan, kesamaran secara sengaja ataupun tidak. Artinya bahwa wahyu itu dapat menutupi berbagai pengetahuan manusia yang masih sangat kurang apabila wahyu tersebut, risalah tersebut itu sempurna, yaitu selamat, tidak ada cacat, tidak ada penyimpangan, dan tidak ada kesalahan. Apabila tidak demikian, maka dengan adanya kemungkinan kelalaian dan kehilapan pada satu atau sejumlah perantara, pada nabi misalnya, pada malaikat ada cacat, ada kehilapan, ada kesalahan, kelupaan, atau adanya perubahan yang disengaja dalam kandungan wahyu, perubahan wahyu, perubahan kata, perubahan kalimat misalnya, maka akan timbul dugaan dalam benak manusia akan kemungkinan kecacatan dan kerancuan pada risalah atau pada wahyu yang sampai kepada mereka, kepada kita, kepada umat manusia, dan akan menggoyahkan kepercayaan mereka terhadap risalah itu. Dengan demikian, dengan cara apakah kita dapat meyakini sampainya wahyu ilahi kepada umat manusia secara utuh dan selamat dari penyelewengan dan kesalahan? Jadi kita ingin menggali, kita ingin memahami bagaimana wahyu ilahi itu sampai kepada kita selamat dari penyelewengan dan penyimpangan. Ini kajian sangat penting. Kenapa demikian? Sebab kalau kita mengkaji ini dengan pemahaman yang benar, nah, kemudian nanti tidak ada penyimpangan dalam masalah wahyu secara jujur, maka Islam itu satu. Islam hanya berapa? Islam syariat dari Nabi satu. Karena masalah isma tidak dipelajari dengan baik, sehingga timbul berbagai penyelewengan dan penyimpangan, dan timbullah berbagai ikhtilaf dan perbedaan pendapat. Ini cukup penting masalah isma ini untuk kita pelajari. Jelas, apabila hakikat wahyu itu tidak diketahui oleh manusia dan mereka tidak memiliki potensi untuk menerima wahyu itu, maka mereka tidak mempunyai jalan untuk mengawasi dan meneliti kebenaran perantara-perantara itu. Mereka baru bisa memahami adanya kesalahan dalam wahyu bila ia mengandung isi yang bertentangan dengan hukum pasti akal. Ya.
Jadi karena kita tidak tahu untuk meneliti hakikat wahyu, ya, maka kita harus mempelajari si pembawanya. Ketika pembawanya jujur, yakin, ya kita yakin bahwa isinya pun pasti akan benar dan jujur. Seperti itu. Cuma kalau kita misalnya, kita tidak tahu cara meneliti, cara mengetahui si pembawa wahyu. Malaikat Jibrilnya, Nabi Muhammadnya, kita nggak mungkin bisa meneliti kejujuran dan ketidakjujurannya. Di sisi lain kita pun tidak mungkin mengetahui isi wahyunya, maka blank. Ya, kita ragu nggak ragu, wahyu sampai nggak sampai, ya kita nggak tahu sama sekali. Nah, tetapi kalau misalnya eksistensi wahyu kita nggak tahu, kita nggak paham, nah kita hanya bisa mengukurnya benar tidak dengan akal saja sangat terbatas, tapi kita bisa melihat ismah pembawanya itu Nabi dan Rasul atau Jibril, maka kita bisa memastikan bahwa sebagian wahyu-wahyu yang kita tidak mungkin bisa memahaminya, kita pun percaya itu benar dan jujur. Ya. Jadi sekali bahwa penting masalah ismah ini, ismah malaikat Jibril, ismah para nabi, ismah Rasulullah, sampai kepada ismahnya para imam ma'sum, bahkan sampai pada ismahnya para marja, ya. Dan juga sampai ke bawahnya kepada para pembawa risalah, pada penyampainya. Satu contoh yang gampang katakanlah. Ketika misalnya ibu-ibu, ikhwan, akhwat sudah tidak percaya sama sekali kepada pengajar, pada seorang guru, ya. Ketika dasar juga nggak percaya, ya kamu mungkin belajar, nggak mungkin bisa menerima, ya sudah, blank, ya nggak mungkin bisa menerima apapun. Nah, ketika dasarnya percaya, yakin, disampaikan dengan benar, jujur, apa adanya, yang menyampaikan kemudian ilmu pengetahuan, maka bisa kemungkinan memahami pelajaran itu, bisa kemungkinan dipahami, dan kemungkinan bisa diamalkan. Jadi betapa pentingnya memahami kejujuran para pembawa wahyu, dari mulai malaikat Jibril, para nabi, para rasul, Rasulullah, para masumin, para ulama, para maraji, sampai ke bawah. Nah, ketika ada yang meragukan, kita bertanya, ya. Ketika ada kesalahan, kita perbaiki kalau itu yang di bawah. Tapi untuk para ma'asum tidak mungkin terjadi kesalahan. Juga untuk para nabi, ini yang perlu kita bahas secara lebih detail lagi, insya Allah. Dan nanti kalau kita paham, akan mendatangkan ketentraman dan ketenangan terhadap ajaran dan syariat yang kita pegang, yang kita pelajari. Karena misalnya apabila ada seseorang yang mengaku bahwa ini diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyatakan bahwa dua hal yang kontradiksi itu mungkin atau pasti terjadi. Atau ada seseorang yang mengaku, na'udzubillah, bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu tersusun. Ya, seperti ini pengakuan Islam Wahabi, atau berbilang, atau hancur, atau hilang. Pada kondisi seperti ini, kita bisa membantah dan membuktikan kebatilan pengakuan tersebut melalui penilaian akal yang pasti. Ini sebagian ajaran risalah yang bisa kita buktikan dengan akal, dan bisa kita, kalau salah bisa kita tentang, kita protes dengan jalan akal kita. Akan tetapi kebutuhan utama kepada wahyu itu terdapat pada masalah-masalah yang akal manusia tidak menemukan jalan untuk membuktikan atau menafikannya, juga tidak mampu menilai kebenaran atau kesalahan dari risalah tersebut. Jadi ada risalah, ada wahyu, ada ajaran yang akal kita tidak mampu untuk menilainya sama sekali. Emang ada? Ya ada. Apa sih contohnya? Sangat jelas. Kita disuruh sholat misalnya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Kita nggak paham sama sekali. Kenapa kok cuma 2 rakaat? Kenapa setelah subuh nggak 8 rakaat? Kenapa setelah zuhur nggak 2 rakaat lagi capek-capek misalnya? Karena kita nggak paham tuh. Juga cara wudhu kenapa begitu, cara thawab, masih banyak ya, ribuan syariat yang kita nggak paham, blank akal kita nggak mampu. Nah, kalau kita nggak percaya dengan pembawanya, ya kita tidak bisa melaksanakannya. Di sini pentingnya kita mempercayai si pembawanya. Ketika kita yakin si pembawanya jujur, Nabi itu jujur, kita laksanakan. Ya sudah laksanakan, salat subuh 2, zuhur 4, asar 4.
semua laksanakan. Haji seperti itu, laksanakan yang penting, pasti ada hikmahnya. Nah, ketika membawa itu jujur, dan menyatakan ada hikmahnya, pasti selamat, kita laksanakan. Itu karena kejujuran si pembawa risalah. Pada kondisi semacam ini, ya ketika kita tidak bisa mengetahui tentang syariat dengan jalan akal kita, bagaimana? Nah, pada kondisi semacam ini, dengan jalan apakah kita dapat menetapkan kebenaran kandungan wahyu dan keterjagaannya dari pengaburan dan penyelewengan yang disengaja atau kelalaian para perantara, yaitu malaikat Jibril dan para nabi alaihissalam. Jawaban atas pertanyaan di atas ini ialah bahwa sebagaimana halnya akal dengan memperhatikan hikmah ilahiyah pada pelajaran sebelumnya mengetahui bahwa ada jalan lain untuk mengetahui hakikat dan cara hidup manusia, meskipun ia tidak mengetahui secara pasti hakikat jalan itu, dia juga memahami bahwa hikmah ilahiyah menuntut agar wahyu Allah terlindung dari penyimpangan hingga berada ke hadapan manusia tanpa terjadi pengaburan. Karena apabila tidak demikian, akan terjadi pertentangan di dalam tujuannya, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau wahyunya itu terjadi kesalahan atau terjadi pengaburan. Dengan kata lain, setelah diketahui bahwa risalah ilahi itu, wahyu ilahiyah itu harus sampai kepada umat manusia melalui seorang atau beberapa perantara, sehingga tercipta kondisi yang cukup untuk kesempurnaan umat manusia dan terrealisasinya tujuan ilahi dari penciptaan manusia tersebut, maka dengan mengacu pada sifat-sifat kesempurnaan ilahi akan dapat dibuktikan pula bahwa risalah itu harus terjaga utuh dari penyelewengan dan kehilapan yang disengaja ataupun tidak. Karena jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki sampainya risalah kepada umat manusia secara utuh, ini bertentangan dengan hikmah ilahiyah dan kehendaknya yang bijaksana pun menafikan asumsi ini. Nah, jadi kita yakin bahwa Allah juga menghendaki bahwa wahyu yang ia turunkan harus selamat dari cacat, harus selamat dari tangan-tangan jahil, dari kelupaan dan kelalaian si pembawanya. Dan seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui dengan apa atau melalui siapa risalah itu akan disampaikan secara utuh kepada hamba-hambanya, ini bertentangan dengan ilmunya yang tak terbatas. Nah, jadi kita akan juga mengetahui bahwa ketika Allah menurunkan wahyunya, Allah harus tahu pada siapa diturunkan. Itu pada orang yang jujur, yang punya potensi, yang punya kemampuan untuk menyampaikannya. Itu para nabi, para rasul, dan para ma'asumin. Dan jika dia, yaitu Allah, tidak kuasa untuk memilih para pengemban wahyu yang layak dan melindungi mereka dari sentuhan tangan-tangan kotor dan setan-setan, ini tidak sesuai dengan kekuasaannya yang tidak terbatas. Jadi tidak mungkin Allah memilih hambanya itu salah, memilih rasulnya, memilih para maksum salah. Kalau salah berarti ya, berarti nanti akan membuat tergelincirnya penyimpangannya dari wahyu tersebut. Maka dengan bukti kemahatauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada alasan bagi kita untuk memberi kemungkinan bahwa dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, memilih pembawa wahyu yang tidak dia ketahui ketulusan dan amanahnya. Jadi pasti Allah Maha tahu, Maha tepat dalam Maha tahu sehingga sangat tepat untuk memilih hambanya sebagai pembawa dan penerima wahyunya. Dan dengan bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mungkin menduga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu menjaga wahyunya dari campur tangan setan, dari campur tangan orang-orang yang jahat, dan dari kelalaian dan kelupaan pada diri pembawa wahyu itu sendiri. Dan dengan adanya hikmah ilahiyah, tidak mungkin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berkehendak untuk menjaga risalahnya dari berbagai kesalahan dan kelalaian. Oleh karena itu, ilmu, kekuasaan, dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut risalah ini agar sampai kepada hamba-hambanya secara utuh, secara baik dan sempurna, selamat dari kecacatan dan perubahan, baik pengurangan maupun penambahan. Dengan penjelasan rasional indra, kita dapat menetapkan terjaganya wahyu dari berbagai kecacatan.
Nah, penjelasan ini pula dapat membuktikan keterjagaan malaikat wahyu, yaitu malaikat Jibril dan para nabi pada tahap menerima wahyu dan kemaksuman mereka dari pengkhianatan yang disengaja atau dari kelalaian dan kelupaan pada tahap penyampaian wahyu. Jadi isma itu keterjagaan dari kesalahan, dosa, dan kehilapan ada peringkat-peringkatnya. Ada peringkat menerima wahyu, ada peringkat memahaminya, ada peringkat juga menyampaikannya. Sehingga nanti ada pembahasan tentang Nabi kita, apakah Nabi kita maksum dari semua peringkatnya sejak lahir, remaja, besar sampai akhir hayat, ataukah Nabi kita maksum hanya ketika menerima wahyu saja, atau ketika sudah jadi Nabi saja. Itu ada pembahasan. Ya. Dari uraian di atas, jelaslah bagi kita sebab penekanan Al-Quran atas sifat amanat para pembawa wahyu dan para nabi serta kemampuan mereka untuk menjaga amanat ilahi dan menolak berbagai pengaruh setan. Secara umum, tampak jelas apa yang telah kami singgung mengenai penegasan Al-Quran atas terpeliharanya wahyu dan para penjaga wahyu, sehingga wahyu tersebut sampai kepada umat manusia secara utuh. Nah, sampai sini kita yakin bahwa wahyu ilahi itu dari Allah sumbernya harus sampai kepada kita umat manusia secara utuh, tidak tersentuh oleh apapun. Ini perlu kita yakini. Ya, sehingga nanti pada tahap-tahap berikutnya ada hal yang kita tidak paham, maka kita terima dengan baik seperti jumlah rakaat sholat dan lain sebagainya. Tapi pada tahap-tahap yang lain pun, pada kondisi yang lain pun kita menggunakan akal semaksimal mungkin untuk dapat memilah, memilih dan menilai yang mana yang benar, yang mana yang salah, seperti itu. Ya, sehingga nanti kajian masalah ismah Nabi ini, ismah juga para imam ma'sum itu juga akan mensucikan mereka dari berbagai tuduhan-tuduhan yang tidak baik, ya, dari akhlak-akhlak yang buruk. Ini penting. Karena kalau kita mengkaji hadis-hadis Nabi nanti, ada hadis-hadis yang mengisyaratkan tentang betapa Nabi punya akhlak buruk. Na'udzubillah. Imam Ma'sum demikian pula. Nah, kalau kita mengkaji isma ini, hadis-hadis itu langsung kita tolak. Hadis-hadis yang enggak logis, yang enggak masuk akal, yang betul-betul mencederai diri Nabi dan dari para Ma'sum, langsung kita tolak dengan dasar kita meyakini isma Nabi, isma para Imam Ma'sum. Ya. Itu dengan mudah. Misalnya ada di kitab Bukhari, ya, di kitab Syiah enggak ada, saya belum temukan, belum pernah dengar. Nabi keluar dari rumahnya, Nabi keluar rumah, kemudian di tempat tangganya ada tempat sampah, kencing berdiri di situ. Na'udzubillah. Nabi kenapa enggak kencing di rumah saja, kok di luar rumah berdiri lagi? Ya Allah, betapa buruknya. Itu contohnya itu. Sehingga ada ulama mengatakan kita harus karena Nabi sebagai uswah, Nabi sebagai contoh, maka kita paling enggak seumur hidup ya meniru Nabi sekali. Ya kalau begitu kencing ulama kencing aja di luar rumah sekali, nggak apa-apa. Kayak begitu. Ini karena masa isma nggak dikaji. Ini satu contoh. Pernah Nabi keluar menggendong Aisyah, nonton joget-joget. Na'udzubillah. Banyak paling masalah-masalah berkaitan masalah seks. Karena Nabi istrinya banyak, seknya na'udzubillah, yang saya nggak berani mengucapkannya di hadis itu ada. Betul-betul jorok begitu. Nggak enak mengucapkannya. Ya mungkin orang yang hatinya kotor biasa ngomong jorok. Yang ngomongnya gak keruan, berarti ngomong mengucapkan kata-kata kemaluan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu orang yang hatinya kotor. Tapi kita hati yang bersih, kita nggak berani ngomong jorok. Itu ada di hadis. Ini karena isma tidak dipelajari, tidak dipahami. Penting memahami isma untuk kesucian Nabi, untuk kesucian para imam ma'sum dan juga ulama tentunya. Ya, kita lanjut. Pembahasan lain ihwal kemaksuman. Sesungguhnya kemaksuman atau ismah pada malaikat dan para nabi yang telah kami buktikan berdasarkan argumen di atas, khusus pada tahap penerimaan wahyu dan penyampaiannya. Ini peringkat menerima wahyu dan peringkat menyampaikan wahyu. Namun ada tahap kemaksuman lain yang tidak dapat dibuktikan dengan argumen tersebut. Hal ini dapat dibagi kepada 3 bagian. Jadi ada kemaksuman isma yang bisa dibuktikan dengan akal,
tapi juga ada isma yang sulit dibuktikan akal, tapi dengan jalan yang lain. Yang pertama, kemaasuman para malaikat. Kedua, kemaasuman para nabi. Ketiga, kemaasuman sebagian individu seperti para imam yang suci, atau seperti Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam dan Sayyidah Maryam alaihissalam. Ya, kayak kemaasuman malaikat. Gimana? Kita nggak melihat malaikat, kita nggak kenal, kita bahkan gambarnya saja nggak pernah tahu. Itu kita meyakini kemaasuman malaikat, bagaimana? Kita nggak mungkin meyakini keismahnya malaikat Jibril dan yang lainnya dengan jalan akal. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah lihat, nggak pernah ada gambarnya, apalagi filmnya. Jadi dengan dasar, dengan jalan wahyu juga tentunya, dan dengan jalan penyampaian dari orang-orang yang jujur, yaitu para nabi dan para imam maksum alaihimussalam. Selain tentang kemaasuman para malaikat, pada tahap penerimaan dan penyampaian wahyu, kita akan membahas dua persoalan. Pertama, kemaasuman malaikat wahyu di luar tugas sebagai penerima dan penyampai wahyu. Jadi malaikat wahyu itu, malaikat Jibril, tugasnya bukan saja menerima dan menyampaikan wahyu. Juga banyak tugas yang lain malaikat Jibril. Ya kita tidak tahu. Ya, menurunkan rahmat, bencana, menyampaikan ilham kepada kita, dan banyak tugas yang lain. Mereka sangat sibuk ya. Ketika dikatakan sebagai penyampai wahyu, bukan saja itu tugasnya, banyak tugas yang lain. Kedua, kemaasuman para malaikat selain malaikat wahyu, seperti malaikat-malaikat yang dipercaya untuk mengatur rizki, menulis amal manusia, mencabut ruh, dan tugas-tugas yang lainnya. Jadi mereka pun harus maksum. Ketika misalnya disuruh menentukan rezeki sekian, nanti salah, kurang, atau kebanyakan. Atau malaikat menentukan rezeki, misalnya disuruh rezeki pada si A, yang orang miskin, salah, jatuh ke orang kaya. Ini pun tidak benar. Harus kita meyakini isma para malaikat dalam menjalankan tugasnya. Dalam mencabut nyawa, misalnya ketika salah, akan terjadi kekacauan. Ya. Yang belum waktunya dicabut nyawanya mati. Ya, nanti yang ini dibiarkan hidup, ya lebih panjang usianya. Kita kayaknya tidak akan ada kesalahan dalam tugas-tugas para malaikat tersebut dalam hal apapun. Dalam menulis amal perbuatan sampai sedetail-detailnya malaikat menjalankan tugasnya. Tentang kemaksuman para nabi yang tidak berhubungan dengan risalah mereka, kita akan membahas dua masalah. Jadi kita pun akan membahas masalah isma nabi yang tidak ada hubungannya dengan masalah wahyu atau risalah. Ya, isma nabi ketika di luar rumah, ketika di pasar, ketika sama keluarganya, ketika dengan sahabat-sahabatnya, begitu. Semuanya maksum. Kita akan bahas juga. Pertama, kemaksuman para nabi dari dosa dan maksiat yang disengaja. Kedua, kemaksuman mereka dari kelalaian dan kelupaan. Dua masalah ini juga akan kita bahas hubungan dengan orang-orang yang selain para nabi, yaitu para imam maksum dan selainnya insya Allah. Adapun masalah-masalah yang berkaitan dengan para malaikat, pada selain tahap penerimaan wahyu dan penyampaiannya hanya dapat kita bahas dengan argumentasi akal apabila kita telah mengenal hakikat malaikat itu sendiri. Namun, mengenal hakikat dan esensi malaikat selain tidak mudah, juga tidak sesuai dengan pembahasan di sini. Kita tidak mungkin mengenal hakikat malaikat, ya, atau kita mengenal juga sangat sulit. Hanya gambaran yang global saja. Oleh karena itu, kami hanya cukup menyebutkan dua ayat yang menunjukkan kemaksuman malaikat. Ya, perhatikan pertama di surat Al-Anbiya ayat 27. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya mereka itu para malaikat adalah hamba-hamba yang mulia yang tidak mendahuluinya dengan ucapan dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkannya. Surat Al-Anbiya ayat 27. Ya. Nanti bisa dilihat teks ayatnya. Kedua di surat At-Tahrim ayat 6. Sesungguhnya mereka itu para malaikat tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini dua ayat sudah cukup
untuk kita yakini tentang ismanya para malaikat. Pertama, mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang agung, yang dihormati. Kemudian yang kedua, bahwa mereka itu senantiasa menjalankan tugas mereka sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tidak mendahului perintah Allah, ya, tidak juga ketinggalan, tidak juga merubah, tidak juga mengadakan tambahan sama sekali. Ini tentang kemaksumuman para malaikat. Mereka menjalankan semua tugasnya dengan baik, senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nah, dua ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia yang tidak melakukan selain perintah Allah dan tidak akan melanggar perintahnya tersebut. Ya, masih tersiap pertanyaan, yaitu apakah ayat-ayat ini mencakup seluruh para malaikat? Adapun pembahasan kemaksuman sebagian individu selain para nabi, maka hal itu hanya sesuai dengan pembahasan kemaksuman. Karena itu di sini kita hanya akan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan kemaksuman para nabi secara khusus. Walaupun sebagian masalah tidak mungkin untuk dipecahkan, melainkan dengan dalil-dalil wahyu. Nah, tadi saya katakan bahwa ada sebagian masalah di mana akal kita tidak bisa memecahkannya, akal kita tidak mampu, maka kita bersandarkan pada wahyu untuk mencari solusinya. Jadi tidak mesti dalam mencari solusi dengan akal. Kita seringkali akal kita buntu, nggak bisa cari solusi, ya pakai cari wahyu. Dan wahyu sangat tepat, yang ini kita tidak salah dalam memahami wahyu. Itulah. Dalam hidup ini juga, kita dalam hidup ini banyak sekali mengalami problema hidup. Kita perlu solusi. Dan tidak mesti solusi lewat jalan akal. Banyak akal kita buntu untuk menemukan solusi. Ya, kita bicara wahyu. Lewat Al-Quran, lewat hadis, lewat riwayat. Bahkan lewat bimbingan para ulama. Karena akal kita sangat terbatas. Jadi jangan sama sekali mengandalkan akal kita 100%. Ya. Kalau kita mengandalkan kita 100%, kita tidak bisa hidup dalam hidup dunia ini. Karena kita banyak mengalami problem yang sangat sulit. Kita perlu bimbingan wahyu, bimbingan para nabi, para rasul, para masumin, dan juga para guru-guru insya Allah. Dan masa-masa ini dapat dibahas setelah memastikan validitas Al-Quran dan Sunnah. Akan tapi demi menjaga konsistensi di antara tema-tema masa tersebut, kita akan membahasnya pada bagian ini. Adapun validitas Al-Quran dan Sunnah kita terima saja sebagai postulat yang akan kita bahas pada saatnya. Nanti kita akan bahas juga tentang keterjagaan Al-Quran dan Sunnah dari tangan-tangan jahil insya Allah. Kita masuk pada kemaksuman para nabi. Terdapat ikhtilaf di antara mazhab-mazhab Islam tentang sejauh mana kesucian para nabi dan dari dosa. Nah, di sini kita mulai masuk ikhtilaf ya tentang ismah para nabi. Syiah Imamiyah percaya bahwa sejak dilahirkan hingga wafat, kita akidah kita ini akidah Syiah Imamiyah, mazhab Ahlul Bait, yang tidak ada mazhab yang lebih tepat, yang lebih mendalam, yang lebih luas, ya, samudra sangat luas dan sangat logis. Syiah Imamiyah percaya bahwa sejak dilahirkan hingga wafat, para nabi itu terjaga dari segala dosa dan maksiat, baik yang kecil atau yang besar, yang disengaja atau tidak. Ya, ini harus kita pegang erat-erat, kita pegang kuat-kuat sebagai keyakinan kita. Ini kita pegang dulu, nanti dalilnya akan kita cari insya Allah bahwa para nabi itu semuanya mereka maksum sejak dilahirkan sampai akhir hayat dari semua dosa, dari semua kelalaian, dosa kecil maupun dosa besar. Ada yang berpendapat bahwa para nabi itu hanya terjaga dari dosa-dosa besar saja. Ini pandangan ulama yang di luar mazhab Ahlul Bait. Ada mazhab yang meyakini para nabi itu terjaga dari dosa sejak masa akil balik saja, yang kecil tidak. Bagian yang lain mengatakan sejak masa kenabian. Sebagian dari mazhab Ahlus Sunnah seperti Al-Khashawiyah dan sebagian dari Ahlul Hadis mengingkari kemaksuman para nabi sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau Ahlus Sunnah ya mungkin sudah nampak lagi. Ya. Menurut mereka mungkin saja para nabi melakukan dosa dengan sengaja
bahkan pada masa kenabian mereka sekalipun. Ini pemahaman yang betul-betul mengotori kesucian Nabi. Dan keyakinan atau pandangan ini ya bisa diucapkan, bisa nggak diucapkan. Yang nggak diucapkan lebih banyak. Mungkin mengucapkan sedikit atau karena takut. Karena tidak belajar isma, mana mungkin bisa meyakini isma Nabi 100%. Karena nggak mempelajari ya tentu tidak paham. Bisa saja dalam hatinya seseorang muslim itu menduga atau mengira atau mungkin meyakini Nabi pun berbuat dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Karena tidak belajar ismah. Kalau nggak belajar mau paham dari mana? Sebelum kami membuktikan kemaksuman para nabi, perlu kami jelaskan sebagian poin-poin penting berikut ini. Yang pertama, maksud dari kemaksuman para nabi atau selain mereka bukan sekedar tidak melakukan dosa. Karena bisa jadi seorang manusia biasa tidak melakukan maksiat sepanjang usianya. Khususnya apabila orang itu berusia pendek. Akan tetapi yang kita maksud dengan kemaksuman para nabi di sini adalah adanya malakah nafsaniyah, adanya karakter jiwa sudah melekat, sudah menempel, sudah menyatu dalam jiwanya yang sangat kuat, yang mencegah dia dari berbuat dosa dan maksiat, sekalipun dalam kondisi yang sulit. Malakah ini dicapai dengan pengetahuannya yang sempurna dan terus-menerus terhadap keburukan perbuatan dosa, dan dengan kehendak serta keinginan yang kuat untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena malakah semacam ini tidak mungkin dapat terwujud kecuali dengan bantuan dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus, maka pelakunya diidentikan dengannya. Kemaksuman mereka bukan berarti bahwa Allah memaksa mereka untuk meninggalkan dosa dan mencabut kebebasan kehendak dan usaha mereka. Ini makna ismat tentunya. Jadi ismat itu maknanya cukup dalam, ada sumbernya, ada dasarnya masa ismat itu. Karena terkadang orang maksum terjaga, orang tidak mencuri, tidak korupsi misalnya, tidak mabuk. Nah, itu kan ismatnya lahiriah namanya. Cuma dia dasarnya, kenapa kamu tidak mencuri? Ya karena nggak ada kesempatan, karena nggak mampu. Kenapa kamu nggak mabuk? Ya karena nggak ada yang diminum untuk mabuk. Kan isma juga itu. Atau kenapa si fulan nggak membunuh? Ya karena nggak ada alatnya. Itu isma juga. Tapi isma di sini betul-betul terjaga karena ilmu pengetahuan yang sempurna akan perbuatan yang buruk tersebut. Sehingga seseorang yang betul-betul memahami perbuatan buruk adalah seperti racun, maka tidak akan diminum. Kayak kita tahu di sebelah kiri kita satu gelas racun, sebelah kanan kita air madu. Pasti kita dengan ilmu kita memilih madu. Kita itu racun sebelah kiri kita hindarkan, kita buang, kita tidak akan minumnya. Itu dengan pengetahuan, ya, bukan dengan jalan yang lain. Itu mana ismah. Dan juga mas mereka itu bukan karena dipaksa oleh Allah, tapi karena ilmu pengetahuan yang sempurna. Karena ilmu kalau dipaksa berarti mencabut kebebasan Allah. Enggak, Nabi pun punya kehendak, Nabi punya kebebasan. Artinya, dari satu sisi Nabi pun, dari sisi kemampuan ya, dari sisi kemampuan Nabi pun mampu melakukan maksiat. Nabi mampu berdusta, Nabi mampu mencuri, Nabi mampu kabur dari perangan, Nabi mampu, semuanya mampu berbuat dosa. Cuma tidak dilakukan karena ilmu pengetahuan yang sempurna. Begitu. Kayak kita tahu bahwa membunuh itu perbuatan dosa, ya, dan kita bisa membunuh, maka kita tidak melakukannya karena kita punya pengetahuan. Ya, seperti kita misalnya katakanlah menzalimi orang lain, ya kita tahu itu menyakitinya, ya, kita akan tinggalkan. Nah, ketika tahu kita tinggalkan, dengan pengetahuan kita sampai kepada tingkat ismah, bukan karena terpaksa, bukan karena yang lainnya. Ini sebagai contoh untuk memudahkan kita memahami tentang ismahnya para nabi. Para nabi itu para imam masum. Ya, mereka mampu, artinya bisa melakukan maksiat, tapi tidak melakukannya. Itu namanya ismah. Bukan karena Allah mencegahnya, Allah memaksanya, bukan. Itu bukan makna ismah yang benar kalau begitu. Ya, kemaksuman sebagian manusia sempurna seperti para nabi dan imam juga bisa dinisbahkan kepada Allah dengan makna yang lain. Itu bahwa dialah yang menjamin kemaksuman mereka. Ini tentu akan bahasan yang lebih dalam lagi.
Kedua, kemasuman seseorang itu menuntutnya untuk meninggalkan berbagai perbuatan yang dilarang atasnya, seperti perbuatan maksiat yang diharamkan di dalam seluruh syariat dan perbuatan yang dilarang dalam syariat yang ia ikuti. Dengan demikian, tidak terdapat kontradiksi antara kemasuman para nabi dengan mengamalkan sebagian perbuatan yang dibolehkan dalam syariatnya untuk pribadi mereka secara khusus, sekalipun itu diharamkan dalam syariat yang sebelumnya atau akan diharamkan pada ajaran yang akan datang. Nah, jadi saya bilang bahwa masalah isma ini itu tidak mudah, tidak sederhana memahaminya. Kenapa? Karena kita perlu memahami tentang isi syariat, ya, dan secara lebih luas. Nanti ada syariat khusus yang buat nabi, yang buat kita tidak. Misalnya, buat nabi itu wajib sholat tahajud, buat para imam ma'sum wajib sholat tahajud, buat para ulama wajib sholat tahajud. Buat kita enggak, kita akan mampu. Mana mungkin kalau sholat tahajud wajib kita nggak bisa bangun. Nah, kita tidur bisa dari sore sampai subuh baru bangun. Terkadang subuh aja susah bangunnya. Itu kita. Nah, kalau para nabi tidak demikian. Mereka wajib sholat tahajud. Misalnya Rasulullah yang memiliki istri lebih dari 4, bahkan 9, bahkan 11. Itu untuk nabi. Karena mereka menikah bukan dengan dasar hawa nafsu, tapi karena perintah dari Allah. Walaupun tentu ada unsur nafsu, ya. Tidak mungkin nabi menikah tanpa nafsu. Nggak mungkin, mustahil. Ketika nggak ada nafsu, nabi nggak perintahkan menikah. Itu malaikat. Nah, malaikat nggak disuruh menikah. Malaikat nggak dikasih nafsu oleh Allah, sehingga nggak disuruh menikah. Karena nabi dikasih nafsu oleh Allah, nabi disuruh menikah. Tapi menikahnya dengan perintah nabi, bukan dengan dasar hawa nafsu. Oh, ini perlu dipahami dengan baik, sehingga nanti tidak salah paham, tidak mencederai nabi, gitu. Tidak sampai salah paham. Karena nabi itu uswah, nabi pun menikah, tapi nabi lebih dari 4, ya. Itu khusus nabi. Kenapa? Karena hikmah ilahiyah, gitu. Ini panjang bahasanya, tidak sederhana, tidak sesederhana yang kita gambarkan, ya. Yang sampai nabi kita mencederai nabi tanpa kita sadari. Nabi sebagai teladan, sebagai uswah perlu dipahami dengan baik, jangan sampai salah paham. Ketiga, maksud dari maksiat yang seorang maksum itu tersucikan darinya ialah perbuatan yang haram dalam istilah fikih, atau meninggalkan perbuatan yang wajib menurut istilah fikih. Adapun kata maksiat dan semacamnya, yaitu az-zambu atau dosa, terkadang digunakan untuk hal-hal yang lebih luas daripada makna maksiat dan dosa. Seperti bisa juga digunakan untuk mengartikan tarkul aula, meninggalkan yang lebih utama. Meninggalkan yang lebih utama tidaklah menafikan kemasuman dari diri mereka, ya. Ini pun masalah tarkul aul, meninggalkan yang lebih utama itu pun ada tingkat-tingkatannya. Kita pun tidak paham, ya. Sehingga kalau kita nanti mengartikan sesuatu perbuatan sesuai dengan pemahaman kita, maka kita bisa mengartikan ya biadab juga salah, begitu. Jadi kesalahan pada nabi itu sekali disebut dosa, itu apa maknanya? Nah, punya makna tersendiri. Nabi Adam misalnya dianggap salah memakan buah huldi, katakan dah, ya. Kemudian diturunkan dari surga. Nabi Adam diusir katanya. Kenapa? Karena Nabi Adam tidak melaksanakan, tidak mengindahkan larangan Allah, begitu. Ini perlu kita pahami dengan baik, ya. Karena itu pada masalah isma ini perlu kita pahami dengan baik, jangan sampai kita salah paham. Karena salah paham bisa menyebarkan kesalahan dan akan merusak akidah kita. Ya, karena itu ketika kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi, kisah-kisah Nabi tentang masalah isma, maksuman Nabi, maka kita perlu bimbingan guru, kita perlu bimbingan ulama dan ustadz. Juga perlu kitab yang kita buka, sehingga kita tidak salah dalam memahami berbagai masalah kajian-kajian akidah, terutama masalah isma, ya. Mungkin sampai di sini ya ibu-ibu, ikhwan akhwat, kajian kita masalah isma, dan kita akan buka ruang tanya jawab insyaallah, ya.